Eh, ini sebenarnya saya mau sampaikan pekan lalu cuma nggak ada waktunya. Karena padat ya pekan lalu ya. Dan juga sekarang saya sampaikan juga mudah-mudahan sesuai target hanya 10 menit. Jadi ada beberapa isu fikih bisa dikembangkan lagi sebetulnya dari WFH. Dan saya merasa itu kita baru lengkap lah kalau bahas dari sisi kesehatan dan juga dari sisi hukum syariatnya. Memang perlu diketahui karena ini kebanyakannya urusan duniawi, maka hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Tapi kan kita nggak boleh selalu kepedean sampai ada dalil yang larang. Terus saya nggak tahu ada dalil yang larang, maka nggak apa-apa, nggak gitu. Karena ini maksud sampai nggak ada dalil yang melarang, ya ini berdasarkan pengetahuan pakarnya. Nah, kalau kita kewajiban menurut ilmu, ya pada pakar. Nah, kewajiban pakar menggali dari dalil. Jadi perkataan sampai nggak ada dalilnya itu hanya bisa dikatakan oleh pakar sebetulnya. Kalau orang biasa kan dia nggak berwenang lah untuk mengatakan hal tersebut, kecuali kalau dia melandaskannya, mensitasinya dari pakar. Setidaknya ada 10 isu fikih paling penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah hukum, ini hal-hal terkait dengan amanah. Jadi misalnya manipulasi log kerja, ini nggak boleh. Bahkan sebenarnya ada aturan ketat di LQ tentang apa saja yang boleh masuk log kerja, apa yang nggak boleh. Kemudian yang kedua, apa hukum memanfaatkan fasilitas kerja untuk kebutuhan pribadi, juga nggak boleh, kecuali diizinkan. Ya. Dan pengizinannya bisa dengan dua cara, tertulis atau berdasarkan konvensi kebiasaan. Konvensi kebiasaan yang sudah jamak tanpa ada pengingkaran itu dianggap pembolehan. Ya. Semisal di kantor, suatu kantor ada jam kerja dari jam 8 sampai jam 4. Sudah menjadi kebiasaan kantor tersebut bahwa karyawan boleh buka WhatsApp gitu ya. Dengan laptop kantor. Nah, kalau oleh bos diizin nggak apa-apa lah ya, asal nggak mengganggu kerjaan, maka nggak apa-apa, gitu ya. Atau misalnya boleh nggak pakai laptop kantor untuk buka medsos, mungkin muncul pertanyaan seperti itu, maka jawabannya sama. Atau sifatnya device juga begitu, atau sifatnya kendaraan juga begitu. Nah, ini yang biasanya diakalin, walaupun pengakalan ini sebenarnya dari satu sisi nggak baik, dari sisi lain dia jadi boleh. Yaitu tadinya mobil dinas itu mobil dinas namanya, hanya boleh dipakai kalau dinas. Nah, ini dalam artian kalau bertugas kerja. Tapi dia kalian di banyak peraturan belakangan namanya bukan mobil dinas. Ada yang tahu nggak jadi mobil apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi mobil jabatan. Artinya apa? Mobilnya boleh dipakai selama masih menjabat. masih menjabat. Meskipun untuk mudik. Lagi mudik, dia masih menjabat nggak? Masih. Menjabat, jadi masih boleh pakai. Nah ini dari satu sisi nggak bagus kayak gini. Karena tujuan ada yang mobil dinas kan untuk memperlancar pekerjaan. Filosofi awalnya, which is itu pakai uang rakyat. Dimana rakyat sebenarnya mengamanahi yang bersangkutan hanya untuk pekerjaan. Maka konsep mobil dinas sudah betul. Tapi diperluas di beberapa peraturan belakangan jadi mobil jabatan. Dia nggak melanggar aturan, tapi secara filosofi nggak pas. Walaupun bisa dijawab juga oleh mereka. Ini demi kenyamanan kan, tapi nggak tepat. Ya, itu kenyamanan bisa dari cara lain, bukan dengan cara seperti itu. Intinya, fasilitas kerja tidak mutlak terlarang digunakan untuk kepentingan pribadi, kecuali kalau diizinkan ya. Kalau diizinkan jadi boleh. Kalau nggak diizinkan, asalnya nggak boleh. Jadi nomor 2 ini defaultnya haram. Defaultnya nggak boleh. Karena itu menggunakan hak orang. Ya, hak bukan hak kita. Atau sebenarnya dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, termasuk makan hal dengan yang batil. Oke. Kecuali kalau diizinkan, illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali kalau berdasarkan jual beli yang kalian saling ridhoi. Dalam hadis, illa biti binafsin minhu, kecuali dengan kerelaan hati darinya.
Jadi nggak harus jual beli juga. Nomor 3, isu ketiga, boleh nggak? Apa hukumnya ya? Kalau bekerja tuh cuma untuk niatnya cari nafkah, ini hanya bekerja terkait Islam, ya, tapi dengan niat hanya mencari nafkah. Jadi kayak pekerjaannya menguntungkan Islam, tapi niat kerjanya buat apa doang? Cari duit. Cuma nyari duit. Saya ulang ya, pekerjaannya menguntungkan Islam, tapi cuma nyari duit. Ya, menguntungkan Islam nih, misalnya, ya jujurnya LQ misalnya, menguntungkan Islam secara langsung. Ya, apalagi lembaga zakat, apalagi misalnya. Nah, Bank syariah. bank syariah misalnya. Tapi ini orang kerjanya cuma nih cari nafkah. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Ubah. Dan tetap bernilai pahala. Ya, ubah dan tetap bernilai pahala. Gitu. Kenapa gitu? Kenapa nggak sampai haram? Karena ini sifatnya pekerjaan. Diberi catatan ya, bukan ibadah ritual. Dia hukum asalnya mubah. Nah, dia menguntungkan Islam. Kalau di buku-buku fikih misalnya kita baca di Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qorib, itu kerjaan ketika dia memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, jualan misalnya, jualan beras, bermanfaat kan untuk masyarakat, bermanfaat. Dia jualan beras cuma untuk nyari nafkah, karena niat dia, maka dia mubah kerjaannya dan bernilai pahala. Itu juga di kasus-kasus lain seperti amil zakat, hakim. Saya dalam kitab Minhajul Thalibin Imam Nawawi sebutkan boleh orang jadi hakim pengadilan agama ya, hakim syariah. Tujuannya cuma nyari duit boleh. Gak sampai haram. Boleh. Dan tetap bernilai pahala. Karena dia dengan menunaikan kerjaan dengan baik tersebut, kerjaannya tersebut, dia memberikan sumbangsi untuk Islam. Tapi tentu pahalanya jauh lebih dikit dibandingkan mereka yang apa kira-kira? Dibandingkan mereka yang Bertujuan untuk amal soleh. Untuk amal soleh. Jadi kalau niatnya cuma cari nafkah dapat pahala tetap. Ya, bahkan pahala cari nafkah minimal. Kalau dalam hal ini pahalanya nggak cuma pahala cari nafkah, pahala membantu Islam. Nah, tapi dia akan lebih tinggi lagi kalau niatnya dihadirkan betul-betul. Makanya nih mungkin bagus jadi salah satu prinsip kita kalau kita mau mulai pekerjaan, sebutlah pekerjaan LQ, kita hadirkan niat di awal. Gitu ya, hadirkan niat. Bisa pakai tertulis, pakai apa tuh? Sticky note gitu. Saya bukan bisa atau pakai apalah. Intinya atau dengan basmalah memulainya seperti itu. Kenapa hukumnya memperoleh pendapatan dari pengajaran Quran? Nah, ini isu klasik dari zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i udah dibahas isu ini. Jawabannya ulama ada beda pendapat, betul, harus kita hargai. Tapi hampir semua ulama berpendapat mubah. Dalilnya adalah hadis, ya, Ubay bin Ka'ab, beliau meruqyah dan Nabi SAW mengizinkan beliau dapat upah. Meruqyah membacakan ayat Quran. Kemudian minta upah. Waktu itu upahnya adalah hewan sembelihan. Karena mereka datang singgah di suatu tempat dan dikasih hidangan. Minta upah setelah meruqyah. Nabi SAW mengizinkan. Bahkan Nabi SAW juga mengizinkan mengajarkan Quran jadi mahar. Jadi mahar berarti bernilai ekonomis. Nabi SAW juga mengatakan inna haqqo ma akhadtum alaihim ajron kitabullah. Yang kalian layak jadikan untuk kalian ambil upah adalah pengajaran Al-Quran. Jadi boleh. Tentu kalau gratis, kalau tidak, ataupun dia biayanya di bawah rata-rata, maka itu lebih besar pahalanya. 5. Apa hukumnya bekerja terkait Quran tanpa wudu? Makruh. Tapi kalau sampai nyentuh mushaf bukan terjemah, berubah jadi haram. Nyentuh mushaf, kita lagi ngecek nih, benar apa enggak? Nah, terus kita nyentuh mushaf langsung secara fisik, bukan mushaf terjemah, nggak boleh. Ya kalau mushaf terjemah boleh, karena mushaf terjemah dihukumi seperti buku tafsir, gitu ya. Tapi ini saya ketik nih, iya aturan yang satu menyentuh mushaf, satu lagi bekerja terkait Quran ya. Kalau menyentuh mushaf haram, ya. Kalau ya menyentuh mushaf haram, kecuali kalau mushaf terjemah. Apa hukumnya bekerja larut malam? Melanggar aturan nggak?
melanggar syariat nggak? Allah bilang di surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur sebagai istirahat. Wa ja'alna laila ba'sa, malam sebagai pakaian. Nahara ma'asya, wa ja'alna nahara ma'asya, siang cari kerja. Melanggar nggak? Enggak, karena di surat Ar-Rum sendiri Allah Subhanahu wa taala juga menyebut tentang kerja malam. Jadi boleh, selama tidak membahayakan kesehatan dan selama tidak sampai ketinggalan sholat sunnah. Apa kamu bekerja padahal udah komat? Makruh atau haram? Tergantung keyakinan. Kalau dia yakin sholat berjamaah wajib, berarti haram dia tetap kerja padahal udah komat. Harusnya ditinggalin. Tapi kalau dia berkeyakinan sunnah, maka makruh. Dan dua-duanya pendapat kuat. Tapi itu kalau komat. Kalau dipanggil orang tua panggilan wajib dijawab. Termasuk misalnya ditelepon orang tua, terus jenis. Mana lebih afdol? Kerja mendesak atau amalan sunnah? Kita udah deadline besok. Sementara kita mau sholat malam. Deadline-nya kalau kita sholat malam nih bisa mengganjal pekerjaan selesai deadline, maka jadinya sholat malam kalah afdol. Bahkan kalau dibandingkan ketika ngerjakan sunnah, gara-gara sunnah ninggalkan wajib, yang sunnah jadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali beberapa hal yang ini biasa terjadi kalau kerja di rumah ya. Kalau kerja di kantor mungkin lebih ringan karena kita ketat pengawasannya, tapi kalau ini kan longgar, maka jadi penting untuk mengkaji hal-hal yang barusan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, jazakallah khairan katsir Ustaz Fajri pembahasannya. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan terkait kesehariannya? Ya, tafadhol Mas Andi. Ya, kan tadi yang mushaf yang non terjemahan, kalau hanya memindahkan saja gitu, tapi nggak membuka, itu perlu wudu juga. Memindahkan gimana memindahkan Ustaz? Kopas. Maksudnya itu memindahkan posisi, ya memindahkan tempat. Ya, kira memindahkan file. Oke, kalau memindahkan itu berarti menyentuh ya, tetap menyentuh, membawa, itu tetap nggak boleh. Soalnya kalau mushaf terjemahan, mushaf terjemah dia dihukumi tafsir. Kenapa? Karena teks terjemahnya lebih banyak daripada teks Arab aslinya. Dalilnya adalah hadis-hadis tentang pengiriman surat ke para raja. Surat Nabi ke para raja ada ayat Qur'annya nggak di situ? Ada. Surat Ali Imran ya. Ya kita ta'ala ila kalimat sawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illallah dan seterusnya. Dikirim ke siapa? Ke non muslim. Oh boleh non muslim pegang Quran? Jawabannya ya karena suratnya lebih banyak daripada ayatnya. Jadi dihukumi seperti artikel, seperti surat. Kaidah fikihnya bilang al hukmu lil ghalib, hukum itu buat yang dominan. Gitu. Al hukmu lil ghalib. Demikian wallahu a'lam. Ya. Ada lagi silakan. Jelas Mas Andi ya? Ya. Jelas. Ada lagi teman-teman? Sering-sering aja, bagus soalnya. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada, nanti seandainya ada bisa didiskusikan lagi. Intinya saya tegaskan bahwa dalam Islam semua perbuatan ada aturannya. Ya, semua literally ya, semua perbuatan ada aturan fikihnya. Dan aturan fikihnya nggak selalu boleh, nggak selalu juga haram, nggak selalu juga wajib atau sunnah, nggak. Dia bisa berlari-lari di antara 5 spektrum tersebut. Tergantung variabelnya. Bahkan dia cenderung fleksibel di kebanyakan kasusnya. Suatu yang dalam satu kondisi boleh, satu kondisi jadi nggak boleh, atau sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.